Untuk Mary, Krishna sama itu bisa pakai dulu. Sebentar, Pak. Udah? Belum? Mungkin bisa minta tolong yang lain. Tapi saya nggak keluar gambarnya, sinyal kurang bagus. Udah komplit. Boleh oleh saya, Pak. Boleh, Mbak Putri silakan. Baik. 1, 2, 3. Sudah, Pak. Enggak, pakai senyum terbaiknya itu mana? Baik. Satu kali lagi, teman-teman. 1, 2, 3. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Kalau tadi 16 orang, siapa yang belum masuk ya? Yuda, Pak, belum ada. Oh iya udah. Kalau hostnya siapa ya? Supaya Bapak bisa share screen. Sudah bisa Pak. Oh ya udah. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Jadi poin-poin utama dari metode konstruksi ya. Jadi kalau dibangun gedung seperti itu, mungkin ada satu lagi yang apa tuh, yang pernah digunakannya tapi tidak sering ya. Itu shear wall ya. Shear wall di mana di dalam pelaksananya itu sistem backing-nya menggunakan ACS ya. ACS itu singkatan dari Automatic Climbing System gitu kan ya. Jadi kalau mau mengecor dinding itu cetakannya, kalau cetakannya setelah dibongkar untuk naik ke tingkat berikutnya itu tinggal pijit tombol gitu kan ya. Itu akan naik dengan sendirinya ya. Nah, sistem ACS banyak digunakan di pembangunan-pembangunan jembatan gitu kan ya. Untuk pilarnya ya yang sangat tinggi gitu kan ya. Nah, jadi kalau di bangunan gedung sekali lagi bahwa metode konstruksi jarang gitu ya, kecuali sistemnya yang sering
digunakan. Nah, sebagai hasil akhirnya bahwa metode konstruksi itu hanya di dalam proses pelaksanaannya. Jadi kalau bangunannya sudah jadi, maka strukturnya akan menjadi kuat gitu kan ya, akan menjadi kuat. Karena apa? Karena di dalam proses konstruksinya itu ada beban-beban tambahannya. Jadi kalau setelah bangunannya jadi, maka beban tambahan itu menjadi tidak ada. Jadi itu eh, yang berkaitan dengan eh, metode konstruksi ya. Nah, kita lanjut lagi ke yang dijelaskan tadi. Sudah kelihatan di layar monitor? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Nah, untuk bisa memahami metode-metode tersebut kan ya, jadi metode pelaksanaan hubungannya dengan waktu dan biaya yang termasuk kebutuhan sumber daya. Kemudian metode konstruksi hubungannya dengan target waktu. Metode kerja meliputi bahan, alat, spesifikasi, langkah kerja berdasarkan standar untuk memperoleh mutu pelaksanaannya. Jadi di sini harus ada gambar kerjanya ya. Sekali lagi harus ada gambar kerjanya karena eh, yang dilaksanakan itu harus sesuai dengan gambar itu. Nah ini pemahaman secara besarnya ya untuk memahami eh, metode-metode tersebut kan ya. Jadi kalau ada judulnya metode pelaksanaan, kemudian di pembahasannya hanya cerita saja gitu kan ya. Nah itu kategorinya menjadi metode kerja gitu kan ya. Nah metode pelaksanaan itu outputnya ada waktu, kalau biaya biasanya tidak dimunculkan ya di dalam dokumen-dokumennya itu. Jadi ada waktu, ada kebutuhan sumber dayanya ya. Jadi kalau mau menggali, jumlah alatnya ada berapa set gitu kan ya. Jumlah peralatannya. Kemudian sumber dayanya apa saja gitu kan ya. Itu kalau hasil rancangan dari metode pelaksanaan. Nah, kaitan dengan eh, mata kuliah ini, jadi akan lebih dititik beratkan kepada metode kerjanya ya. Nah, sementara untuk metode konstruksi dan metode pelaksanaan akan menjadi pendukungnya saja ya. Jadi sekali lagi akan lebih dititik beratkan kepada metode kerjanya ya. Nanti secara otomatis bahwa metode pelaksanaan akan terlihat gitu. Dari hasil analisis-analisis yang kita laksanakan. Sebagai contoh di sini pembagian zona gitu kan ya. Kenapa dibagi zona? Nah itu sudah merupakan bagian dari metode pelaksanaan gitu. Prosesnya ada gitu. Tapi tidak sampai kepada perhitungan sumber dayanya itu. Jadi artinya tidak didetailkan secara mendetail gitu. Nah ini poin-poin yang ada di dalam metode konstruksi ya. Jadi perancangan itu memang dikerjakan oleh orang-orang yang biasa merancang di perancangan struktur,
tetapi lebih cenderung kepada aplikasinya ya, aplikasinya di dalam cara-cara melaksanakannya ya. Jadi eh, tidak murni merancang struktur saja gitu. Kemudian prosedur ya, jadi tahapan kegiatan pelaksanaannya harus seperti apa, karena kalau ada yang terlewat gitu ya di dalam prosedur itu, ya tentu saja hasilnya eh, akan gagal gitu, akan gagal. Contoh seperti tadi, beban kendaraannya kalau dianggap beban apa sih terpusat akibat dari roda saja gitu kan ya, itu kan menjadi tidak apa namanya, tidak sesuai dengan kenyataannya ya. Kenyataannya kan berjalan gitu. Nah, jadi prosedur-prosedur seperti itu harus dilaksanakan dengan baik gitu ya. Termasuk dengan penggunaan standarnya gitu. Jadi di sini untuk mencegah kegagalan struktur dan kecelakaan kerja. Jadi dump truck yang lewat di sana itu kan sudah ada standar-standarnya gitu. Standar namanya. Kemudian berkaitan dengan inovasi teknologi jelas itu. Karena metode konstruksi itu menjadi berkembang itu karena adanya inovasi teknologi gitu ya. Jadi kalau di dalam manajemen yang berkembang itu adalah metodenya sekarang ini gitu ya. Kalau di struktur yang berkembang adalah materialnya gitu. Kalau udah hitung-hitungan strukturnya ya dari dulu juga seperti itu. Tapi materialnya yang berkembang ya. Kalau di manajemen metode konstruksinya yang berkembang. Kemudian yang terakhirnya di sini harus efisiensi dan efektif untuk mencegah dan mengantisipasi keselamatan di dalam pelaksanaan konstruksi gitu. Nah, kira-kira seperti itu eh, kalau didetailkan lagi mengenai pemahaman metode konstruksi ya. Kalau dilihat dari tahapan-tahapannya. Kemudian ini tadi Bapak lupa ya belum ada yang foto ya. Ini aja dipoto Mbak Putri, bisa screenshot. Bisa, Pak. Oke, dipoto aja ini. Sudah, Pak. Oke, nanti yang harus dipoto aja ya. Nanti disampaikan di grup. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, untuk bisa melaksanakan satu proyek gitu ya, tentu saja harus dirancang di dalam metode pelaksananya ya. Harus dirancang dimulai dari site plan-nya ya. Site plan, kemudian di sini dijelaskan kalau di Totalindo kita ya, Bapak ambilkan dari foldernya, filenya Totalindo. Jadi ada temporary fasilitas ya. Jadi hanya sementara saja ya. Jadi ada site plan, kemudian ada temporary fasilitas. Ini kalau cerita proyek yang besar ya pasti seperti ini gitu ya, mengenai site plan-nya ya. Bisa kelihatan nggak nomor 11? Halo, bisa terlihat nomor 11? Di saya terlihat Pak. Namanya apa? Nomor Washing 11 Bay. itu washing bay Pak. Itu tujuannya untuk apa? Untuk Tujuannya untuk membersihkan ini Pak, roda-roda dari alat berat yang keluar dan masuk ke lokasi proyek.
keluar dan masuk atau keluar saja? Keluar Keluar saja. aja, Pak. Keluar ya. Jangan salah ya. Ini sangat penting aja, nanti kalau tidak ada ini nanti bisa diprotes sama warga di sekitarnya ya. Jadi harus ada washing bay ya, tempat cuci kendaraannya, untuk bersihkan rodanya aja ya. Supaya kendaraan yang keluar itu bersih, tidak mengotori lingkungannya. Kalau bagian yang di sebelah kanan ya, nah itu merupakan eh, fasilitas-fasilitasnya ya. Ada kantin dan segala macamnya yang ini kan ya. Kemudian nomor 13 apa? Nomor 13 apa? Concrete test area, Pak. Konkret tes area. Untuk apa itu tujuannya? Area pengujian beton, Pak. Jadi untuk lokasi pengujian beton. Iya ya. Jadi kalau di proyek yang besar itu kan ya, jadi semua divisi itu ada yang menanganinya ya, dan berjalan sesuai dengan aturannya ya. Nah, kenapa di sini eh, ada fasilitas untuk pengujian beton gitu kan ya, pengujian beton di sini. Nah, karena memang ada divisi QC-nya ya, jadi ada quality control-nya ya. Jadi di dalam set plan itu memang harus sudah tersedia untuk kebutuhan di dalam pelaksanaan proyek tersebut ya, supaya hasilnya itu sesuai dengan yang direncanakan gitu kan ya. Tanpa itu ya nantinya hasil-hasil pelaksanaan menjadi kurang baik ya, atau hasil-hasil pelaksanaan menjadi ada biaya-biaya tambahan atau pekerjaan-pekerjaan tambahan ya, untuk dilakukan perbaikannya ya. Nah, itu akan merugikan pihak kontraktor ya, dari segi finansial, kemudian dari segi owner juga jelas akan menjadi hambatannya di dalam menerima hasil pekerjaannya itu, misalnya proyeknya menjadi terlambat gitu ya, akibat banyaknya eh, perbaikannya. Nah, ini merupakan pembesaran dari yang tadi ya, jadi 13 ada posisinya di sekitar ini. Ini menceritakan apa ini? Halo? Basic plan ini menceritakan apa ini? Untuk penempatan TC, seperti itu, Pak. Iya, jadi ini eh, harus dirancang ya. Penempatan TC atau tower crane itu sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kemampuannya ya. Jadi untuk jangkauannya ya, harus dirancang. Nah, ini harus ada perhitungan tersendiri ya. Jadi bagaimana tower crane itu bisa menjangkau dari seluruh area tersebut gitu kan ya. Jadi kalau bangunan-bangunan besar gitu kan ya,
tower crane-nya kan pasti akan lebih dari satu gitu kan ya. Nah, ini juga merupakan bagian dari metode pelaksanaan. Kenapa tower crane-nya di sini harus ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, ada 5. Ada 5 tower crane gitu. Karena untuk mendukung pelaksanaan. Kemudian dari tipe-tipe tower crane juga harus direncanakan dengan baik gitu ya. Kan tower crane itu ada yang hanya manuvernya itu hanya horizontal saja, dan ada satu lagi yang bisa manuvernya itu mungkin naik dulu gitu kan ya. Naik dulu, kemudian bisa manuver horizontal gitu. Jadi horizontal dan vertikal. Itu kalau bangunannya banyak terhalang ya, karena kalau manuver horizontal kan nggak bisa ya. Jadi akan terhalang oleh bangunan-bangunan yang sudah ada. Nah, itu harus menggunakan tipe tower crane yang bisa mengangkat gitu. Kemudian ini apa ini? Tower crane yang tadi kan ya. Nah, ini karena bangunannya kosong ya, jadi statik semua gitu kan. Semua. Nah, ini cara arah manuvernya adalah seperti ini. Jadi harus sudah dirancang dengan baik. Kemudian ini alat angkut barang gitu kan ya. Jadi tempatkan yang strategis supaya angkutan material ke bagian atas bangunan itu bisa berjalan sesuai dengan target-target waktu yang direncanakan. Ini untuk perancangan apa ini? Halo? Halo, ini rancangan apa ini? Kenapa sih belum, Pak? Iya, Kan untuk buat rancang. menyebarkan beton di Coba yang lantai. jelas, yang jelas. Yang jelas itu apa? Untuk proses pengecoran. Mas Salman apa, Mas Salman? Untuk proses pengecoran. Oke, yang lainnya gimana yang lainnya? Ayo, yang lainnya. Halo, halo, yang lainnya gimana? Iya, apa untuk menuangkan beton cair? Nah, terus pertanyaan berikutnya, kenapa pakai CPB ya? Ini kalau di lapangan sering disebut juga pompa kodok ya. Kenapa menggunakan ini? Untuk mempercepat progres pengecoran, Pak. Gimana? Untuk mempercepat progres pengecoran, Pak, supaya lebih cepat, efisien. Ya, kenapa tidak pakai tower crane? Kenapa tidak pakai pompa beton gitu? Ada alasannya nggak? Kalau misalnya pakai concrete pump tuh aksesnya susah. Terus nanti bangunannya tuh bakalan terus naik ke atas. Jadi kalau pakai PCB itu lebih mudah. Oke ya, jadi itu kan sekali lagi di dalam merancang, di dalam metode pelaksanaan, jadi semua memang harus sudah diperhitungkan ya. Ini adalah salah satu dari cara merancang
peralatan untuk mengecor gitu kan ya. Jelas kalau pakai concrete pump ini tidak memenuhi persyaratan ya, karena bangunannya sangat tinggi. Jadi kalau pakai concrete pump itu terbatas hanya sampai 6 lantai atau 5 lantai gitu kan ya. Nah, tinggal dua pilihan lagi, pakai pompa kodok atau pakai kren gitu kan ya. Pakai kren gitu kan ya. Nah, itu kan harus dirancang dengan baik di dalam menentukan alat untuk proses pengecorannya. Dan memang kalau kita menggunakan pompa kodok ini ya atau CPB ini, jadi truk yang datang itu sudah pasti tempatnya ke arah sana gitu aja, kecuali dipindah areanya sesuai dengan apa sih arahan dari apa sih dari pelaksana di lapangan atau arahan dari konsultan pengawas ya. Jadi untuk proses pengecoran untuk bisa mendukung ke arah belakang gitu ya, pompa betulnya bisa ditempatkan di bagian depan dulu gitu aja. Atau pada bagian yang yang belum dibenahin atau nanti berpindah ke bagian yang sudah dibenahin gitu ya untuk suplai adukan betulnya dari truk mixernya ya. Jadi memang ini lebih efisien gitu ya di dalam pelaksanaannya ya. Nah ini ada yang nyebutnya milestone schedule ya, ada juga yang menyebutnya master schedule ya. Nah memang untuk proyek-proyek besar harus ada yang namanya jadwal secara lengkapnya ya, sebetulnya ini disebut dengan master lah gitu ya. Atau bisa juga dengan milestone ya. Nah, kemudian kalau di proyek-proyek besar ya, yang berkaitan dengan lantai-lantai basement, kondisi air memang harus sudah direncanakan dengan baik ya. Jadi artinya ada pengolahan airnya gitu ya. Jangan sampai mengganggu di dalam pelaksanaan pekerjaan. Jadi dewatering itu mengatur air supaya tidak mengganggu lahan untuk bekerja ya. Nah, di sini perlu dipahami dengan baik bahwa air ini bukan dibuang keluar sembarangan ya. Karena kalau ini tuh kan pompa-pompa beton ya, yang ada lingkaran-lingkaran gini, di tengahnya ada pompa. Ini diharapkan bisa menyedot air sesuai dengan radiusnya ya. Air. Nah, tetapi air itu tidak boleh tidak boleh merusak lingkungan. Dimasukin lagi ke lahan-lahan di luarnya ya. Misalkan di sini atau di sini, di sini. Jadi setelah disedot itu dikeluarkan lagi dan masuk lagi di lingkungan proyeknya. Jadi bukan dibuang ke saluran pembuang ya. Itu nggak boleh. Jadi prinsipnya dewatering itu adalah untuk mengamankan area pekerjaan supaya bisa bekerja ya. Nah, kemudian untuk proses-proses penggalian lahan gitu aja. Ini harus sudah dirancang lahan tersebut akan dibagi berapa zona ya. Dibagi berapa zona. Nah mungkin sebagai pemahaman di awal bahwa kenapa sih harus dibagi dalam zona-zona area pekerjaan gitu kan ya di proyek tersebut. Jadi dengan adanya sistem zona itu adalah untuk mengefektifkan di dalam pelaksanaan. Kemudian yang keduanya adalah untuk memudahkan monitoring pelaksanaan pekerjaan gitu. Jadi
nanti di dalam laporan-laporan itu tinggal bercerita ya. Zona ini sudah pekerjaannya sudah sampai di sini. Kalau dalam proses penggalian tinggal disebutkan aja tinggal sekian meter kubik atau sudah sekian meter kubik atau area yang dikupas sudah sekian meter persegi gitu kan. Nah ini kan berkaitan dengan jumlah alat yang akan digunakan. Jadi supaya tidak rebutan lagi. Jadi kalau sudah dibagi dalam zona dan zonanya dikerjakan bersamaan, misalkan zona 1, 2, 3 misalkan dikerjakan secara bersamaan, di mana alat beratnya juga akan bekerja secara bersamaan gitu aja. Mungkin setelah itu yang digarap adalah zona 4 dan zona 7 gitu aja untuk periode berikutnya. Sementara zona 5 dan 6 akan dikerjakan terakhir. Atau bisa juga di dalam urutan atau tahapan-tahapan di dalam pelaksanaan bisa dilaksanakan sekaligus gitu. Itu harus dirancang dengan baik. Nah, itu sekilas mengenai gambaran-gambaran dalam proyek-proyek besar ya. Nah sekarang beralih bagaimana tahapan-tahapan selanjutnya di dalam melaksanakan bangunan gedung aja. Gedung. Ini Bapak ambilkan dari filenya ke proyek UI ya. Mungkin bagi yang lulusan dari D3 korbannya ini sudah pernah Bapak sampaikan di mata kuliah PKG ya. Jadi bangunan ini memang tidak bisa dilaksanakan dalam satu kali pengecoran ya, ataupun apa sih namanya ya, dalam satu tahapan pelaksanaan sekaligus. Jadi harus dibagi dalam beberapa tahap gitu aja. Nah, file ini nanti di akhirnya akan ada tugas gitu aja. Akan ada tugas supaya lebih memahami lagi bagaimana menerapkan metode pelaksanaan. Nah, mungkin di dalam tugas itu ada sedikit berbeda ya dengan apa yang sudah disampaikan di program D3. Untuk tugas ini akan lebih dititik beratkan kepada metode pelaksanaannya. Ini kalau di D3 kan titik-titik ini harus dilengkapi gitu ya. Untuk poin-poin itu nanti tidak dijadikan tugas. Dilihat aja nanti gambarnya sedang melaksanakan apa gitu aja. Apakah merupakan tahapan dari metode pelaksanaan atau bukan gitu. Oke, untuk tugas nanti di akhir aja disampaikan ya. Nah, kita perhatikan dulu aja area-area yang ada di dalam slide ini. Jadi di sini ada jalan kerja, ada bahan jadi, kemudian ada alat beratnya gitu ya. Ini bahan jadi adalah tiang pancang, ini adalah bedeng dan direksi kita ya. Kemudian pagar pengaman sudah siap, line clearingnya sudah dilaksanakan gitu. Jadi tinggal melaksanakan apa sih namanya, pelaksanaannya ya. Tinggal melaksanakan pelaksanaannya. Nah ini bahan jadi sudah dikirim. Nah untuk bisa melaksanakan bangunan itu tentu saja harus ada yang namanya pengukuran di sini. Ini belum ada. Dilengkapi ini adalah untuk bisa
bagaimana memulai proyek. Jadi mulai proyek itu harus ada pengukuran. Nah, pengukuran biasanya untuk menempatkan bedeng ini dan menempatkan pagar-pagar pengaman ini ya, supaya apa yang diukur itu lahannya sesuai dengan data proyeknya ya. Jadi areanya itu luasannya sesuai gitu kan. Kemudian tujuan dari pengukuran itu untuk menentukan koordinat-koordinatnya, koordinat-koordinat dari bangunannya. Ini kalau